Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel, Reaching Out to Public bersama saya Roy Ganes. Kami akan memberikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kita awali dengan UMN Al-Wasliyah melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test calon Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 3 sesi. UMN Al-Wasliyah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test calon Direktur Program Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah periode 2022-2026. Uji kelayakan ini diikuti oleh 2 calon dan dilaksanakan dalam 3 sesi. Kedua calon tersebut adalah Dr. Dedi Juliandri Panjaitan, SSI MSI, dan Sutikno SPD MPD, PhD. Uji kelayakan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022 pukul 14.30 WIB dan bersifat tertutup. Pemilihan Direktur Program Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah Pemilihan Direktur Program Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah dipilih oleh Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah berdasarkan rekomendasi dari Senat Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti mengatakan bahwa program Pasca Sarjana harus terus mengembangkan diri dengan membuka program magister baru. Beliau juga mengatakan bahwa siapapun yang nantinya akan terpilih, pasti akan mampu membawa Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi swasta yang ada di Sumatera Utara. Pada kesempatan ini terdapat 3 orang penguji, yaitu Dr. Insinyur Amran Arifin MMMBA, Profesor Dr. Hasbalah Taib MA, dan Profesor Dr. Khairil Ansari MPD. Profesor Dr. Hasbalah Taif mengatakan bahwa kedua calon merupakan kader terbaik yang dimiliki UMN Al-Wasliyah. Beliau juga berpesan agar siapapun yang nantinya terpilih dapat membuat Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah memiliki ciri khas yang membedakannya dengan perguruan tinggi lain. Saya ingin sampaikan perkembangan UMN Al-Wasliyah sudah sampai pada tingkat tahap ketiga. Tahun 80-an itu masa lahirnya STKIP Al-Wasliyah. Itu udah lahir dia. Pisah dari Unifa, lahir dari STKIP. Kemudian dari kelahirannya berkembang. Mai syiar UMN Al-Wasliyah, IKIP Al-Wasliyah. STKIP berkembang menjadi IKIP Al-Wasliyah. Sekarang sampai pada tingkat UMN diperhitungkan suatu lembaga pendidikan tinggi. Jadi sama seperti perguruan Islam. Islam lahir, berkembang, akhirnya Islam diperhitungkan sebagai satu kekuatan. Apa buktinya bahwa UMN telah menjadi suatu kekuatan yang diperhitungkan dalam bidang pendidikan tinggi? Kita sudah ada 4 program studi master di UMN. Insya Allah tak lama lagi mungkin kelima master manajemen. Kedua calon direktur yang diajukan tadi, yang sulit bukan mahasiswa, yang sulit bagi menilai, karena dua-dua bagus, susah yang mana mau dipilih. Ya, jadi akhirnya sekiranya dikasih waktu 2 hari lagi, ada waktu bagi penilaian untuk istikharah. Begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa pimpinan UMN tidak salah memilih orang-orang yang memiliki integritas dan cinta kepada UMN Al-Wasliyah. Apalagi kedua-duanya adalah alumni daripada UMN Al-Wasliyah sendiri. Karena memang suatu saat kita persiapkan Al-Wasliyah atau UMN akan dipimpin oleh alumni sendiri. Tentu akan lebih cinta kepada alma maternya. Maka dari itu tadi dalam ujian yang saya tanyakan, apa program mereka sehingga nampak ciri khas alumni dari master UMN dengan alumni master yang lain. Saya berikan contoh. Saya ngajar pada awal pembukaan pasca hukum Pancabudi. Saya katakan kalau kalian buka di sini perdata, pidana, sama tempat lain. Akhirnya untuk mendatangkan mahasiswa baru, mereka membuka program studi hukum kesehatan. Sehingga masuk dokter program master. Ini juga mereka harus memikirkan apa program studi yang bisa mendorong orang masuk karena tidak ada master itu di tempat lain.
Misal bahasa Indonesia apa ciri khas? Sehingga saya mengatakan kalau dalam Islam isyhadu bi anna muslimin, saksikan inilah ciri khas kami orang Islam. Alumni kita harus mampu mengenai ciri khas dari kami, inilah dia yang membedakan dengan alumni UISU, alumni tempat-tempat lain. Profesor Dr. Khairil Ansari MPD juga mengatakan hal yang serupa. Beliau menyampaikan bahwa kedua calon ini memiliki kualifikasi untuk menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana UMN Al-Wasliyah. Nah, saya pikir tadi saya lebih banyak bidang saya akademik dan kompetensi, karena saya sebelumnya pernah di Wakil Rektor 1, memang ini bidang saya. Dan saya pun sudah pernah mengalami kedudukan di sana gitu ya. Jadi saya mau melihat visi ke depan dari kedua calon ini agar pasca sarjana pendidikan bahasa Indonesia yang saya ikut mendirikan di awal dulu, tentu saya memiliki kecintaan ini untuk berkembang terus. Nah, harapan saya tentu nanti siapapun yang terpilih dapat melaksanakan visi misi yang telah ada ditetapkan itu sampai 2026 itu. Nah, pertama bagaimana ini bisa rekognisinya dikenal ya, tidak hanya di dalam negeri bahkan ke luar negeri. Nah, selama ini sejak zaman masa lalu saya sampai sekarang pun saya masih memberikan kuliah ya. Nah, itu dari Thailand Selatan. Nah, itu juga mungkin ke depan bisa diambil dari Champa misalnya. Nah, Champa itu Myanmar. Nah, itu di sana Islam itu, Champa dan Melayu. Nah, itu salah satu yang bisa juga menjadi bagian dari apa kita. Kemudian juga di Vietnam, Vietnam itu sekarang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, karena kita prodinya itu ada di sini, belajar BIPA udah banyak mereka, tapi untuk mengambil magister pendidikan bahasa Indonesia saya pikir bisa juga, karena mereka itu memang di sana di Champa tadi masyarakat yang bagian itu memang Muslim semua gitu. Itulah harapan kami ke depan, semoga dua calon ini ya siapapun dia nanti yang akan terpilih menjadi direktur ke depan dan masih muda ya kan dari usia, nah tapi sudah pengalaman, saya pikir bisa cara bersama-sama membawa pasca sarjana lebih meningkat lagi di masa-masa mendatang. Kedua calon direktur program pasca sarjana yang menjalani fit and proper test merasa sangat bersyukur karena telah sampai di tahap ini. Mereka juga mengungkapkan, penguji bukan hanya memberikan pertanyaan, tapi juga memberikan motivasi kepada kedua calon. Tiga-tiga ini selain memberikan pertanyaan, tentunya memberikan motivasi bagi saya untuk mengembangkan UMN Al-Wasliyah ke depan, khususnya di pasca sarjana, dan juga tadi banyak memberikan sumbang saran sebenarnya. Pada umumnya yang ditanyakan adalah hal yang umum dan memang bagaimana nantinya dalam mengelola pasca sarjana ke depannya. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sutikno SPD MPD PhD. Beliau mengatakan bahwa pertanyaan yang diberikan oleh para penguji yaitu mengenai pengembangan strategi kampus, kurikulum, dan akademik. Alhamdulillah luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Tidak saja bertanya tentang arah pengembangan strategi kampus, kurikulum, akademik, jadi kita merasa tertantang, apalagi para penguji itu menanyakan bagaimana mengembangkan inovasi-inovasi ide pemikiran kita dalam mengembangkan kampus di masa pandemik ini. Jadi rasa haru, ya rasa bangga bisa masuk pada jenjang ini, tapi yang jelas semua ini bagian daripada untuk mengembangkan UMN. Apalagi seperti saya adalah alumni UMN, saya merasa bangga bisa pada fase titik ini. Tapi sebagai orang yang memang kita perlu belajar dan melakukan inovasi, sudah sebagian kita prediksi pertanyaan-pertanyaannya itu pasti lebih banyak kepada arah pengembangan kampus, strategi kampus ini bagaimana ke depan bisa menjadi university internasional, dan ini sudah kita sampaikan kepada para finalis. Hal-hal baru yang nantinya kalau kita dipercaya akan kita kembangkan. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Indar Al-Majid, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, UMN Al-Wasliyah melalui Wakil Rektor 1 dan Ketua Panitia Wisuda menuju rumah mahasiswi yang meninggal dunia. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan ijazah secara langsung dan bersilaturahmi kepada orang tua almarhumah. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah bersama Ketua Panitia Wisuda, Ketua Lembaga Dakwah,
Kepala BAA, dan Kaprodi Akuntansi menuju ke rumah almarhumah Yuli Pratiwi SAK, selaku mahasiswa ekonomi Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah. Wakil Rektor 1 berbincang bersama ibu almarhumah mengenai pencapaian apa saja yang sudah diraih almarhumah semasa hidupnya berkuliah di UMN Al-Wasliyah. Kemudian bersama-sama mengirimkan doa yang dipimpin oleh Ketua Lembaga Dakwah UMN Al-Wasliyah untuk almarhumah. Lalu Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah memberikan ijazah sekaligus penyerahan bingkisan kepada ibu almarhumah. Kita berkunjung di rumah almarhum Yuli Pratiwi. Itu beliau adalah almarhumah sebagai wisudawan yang lalu, dan sebelum wisudawan beliau sudah meninggal dunia, dan kita datang ke sana mengantarkan ijazah lalu kemudian memberikan santunan kepada keluarga almarhumah. Dan alhamdulillah ketika kita ke sana kita berbicara dengan keluarga almarhumah, adalah merupakan anak yang baik, yang bertanggung jawab. Bahkan dari kisah orang tua yang tadi menuturkan bahwa sebelum meninggal beliau sudah memberikan tanah untuk orang tuanya, karena orang tuanya masih belum punya rumah, sehingga diberikan tanah, dilunasi tanahnya, dan kemudian jejak rekamnya itu beliau kuliah sendiri, biaya sendiri, bahkan sampai membiayai adik-adiknya juga sendiri. Ini sangat sedih kita dengarkan, dan kita juga kehilangan sosok mahasiswi yang memang bertanggung jawab, yang alhamdulillah itu merupakan didikan dari UMN Al-Wasliyah. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah mewakili rektor yang hadir secara langsung ke rumah almarhumah mengucapkan turut berduka cita dan bela sungkawa atas meninggalnya salah satu mahasiswi terbaik UMN Al-Wasliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mewakili Bapak Rektor dan Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah, kami menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah Ananda Yuli Pratiwi SAK, yang sedianya Ananda ini diwisuda beberapa waktu yang lalu. Kami mendoakan semoga Ananda diterima amal ibadahnya, dihapuskan dosa-dosanya, dilapangan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami juga mendoakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kecamatan Percut Setuan, Roy Ganes dan Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Roy Ganes dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, virus corona masih ada. Jangan lupa lakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.